Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri saya membuat video ini sebagai syarat pernyataan diri dosen unjuk kerja terdama perguruan tinggi bidang pengajaran atau PDD UKT PT. Perkenalkan, saya Dewi Setiawati MPD. Saya sudah menjadi dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Palembang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi S1 Pendidikan Sejarah sejak tahun 2020 dengan NIDN 02110393. Saya mengampu mata kuliah pendidikan nilai dan karakter dalam pembelajaran saya dengan bobot 2 SKS yang merupakan mata kuliah wajib prodi di semester 2. Dalam proses pembelajaran ini, saya menggunakan metode DAA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah pendidikan nilai dan karakter ini membahas secara mendalam konsep dan aplikasi pendidikan karakter. Oleh sebab itu, materi kuliah ini pada dasarnya adalah konsep-konsep teoritis dan praktis pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah, termasuk di dalamnya bagaimana upaya mengembangkan karakter mahasiswa. Isi pokok mata kuliah ini meliputi 1. Konsep dasar nilai dan pendidikan karakter. 2. Konsep dasar dan pola pengembangan pendidikan karakter dalam proses pelajaran sejarah. 3. Konsep dasar dan pola pengembangan pendidikan karakter di sekolah. 4. Konsep dasar dan pola pengembangan pendidikan karakter di masyarakat dan konsep dasar pola pengembangan nilai otentik karakter. Dalam kuota perkuliahan mata kuliah ini, 16 kali pertemuan, yaitu 14 kali pertemuan penyampaian materi dan pertemuan 8 ujian tengah semester dan pertemuan ke-16 merupakan ujian semester. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau disingkat CPMK Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Palembang sesuai dengan RPS adalah sebagai berikut. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika kemuhammadiyahan. Kedua, memahami landasan filosofis, yuridis, historis, sosiologis, psikologis, dan empiris pendidikan. Ketiga, menguasai konsep prinsip prosedur dan metakognisi pengetahuan sejarah. Keempat, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kelima, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Keenam, mampu menerapkan konsep sejarah dan teknologi pendidikan dalam mengembangkan produk-produk pembelajaran sejarah dengan memanfaatkan kemajuan iptek untuk mendukung terselenggaranya pendidikan pembelajaran atau historical comparison. Dari hasil pembelajaran mahasiswa diharapkan mahasiswa menguasai konsep dasar dan pola pengembangan pembelajaran berbasis nilai pendidikan karakter. Kedua, mahasiswa mengkaji berbagai sumber pendidikan nilai dan karakter. Ketiga, mahasiswa mampu mengintegrasi pendidikan nilai dan karakter dalam pelajaran sejarah dan IPS di sekolah. Keempat, mahasiswa bersikap berperilaku secara berkarakter dalam kehidupan di sekolah, kampus maupun masyarakat. Kelima, mahasiswa mampu membudayakan nasional dan karakter building dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun materi pembelajaran yang akan disampaikan selama 14 kali pertemuan adalah sebagai berikut. Pengantar pendidikan karakter dan kontrak perkuliahan. Kedua, konsep pendidikan karakter. Ketiga, tingkatan dalam karakter. Keempat, model pendidikan karakter. Kelima, sumber nilai pendidikan karakter. Keenam, budaya dan karakter bangsa terintegrasi dalam belajar IPS dan sejarah. Ketujuh, beberapa komponen karakter yang baik. Kedelapan, ujian tengah semester. Kesembilan, proses pembentukan karakter. Kesepuluh, karakter beberapa tokoh dunia. Kesebelas, proses pembudayaan pendidikan karakter bangsa. Kedua-belas, pembangunan karakter bangsa. Ketiga-belas, mengenal karakter bangsa di beberapa negara. Keempat-belas, karakter yang dibutuhkan bangsa Indonesia. Kelima-belas, karakter dan kemajuan bangsa Indonesia. Keenam-belas, ujian akhir semester. Pada saat saya mengajar, yang saya terapkan dalam proses pembelajaran adalah dengan melakukan doa, absensi, serta pendekatan mahasiswa terlebih dahulu untuk membangun fondasi antara dosen dan mahasiswa. Karena ada istilah tak kenal maka tak sayang. Kemudian saya mulai melakukan brainstorming dengan harapan bisa membangun keaktifan mahasiswa dalam tanya jawab dengan dosen, menciptakan suasana yang terbuka dan kondusif
agar mahasiswa nyaman dengan pengajaran yang saya lakukan. Selanjutnya, saya akan membahas kontak perkuliahan. Saya membuat kesepakatan dengan mahasiswa bagaimana proses pengajaran, materi yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan. Kemudian, juga pembagian tugas kelompok. Kemudian juga menyampaikan RPS kepada mahasiswa agar mahasiswa bisa melihat bagaimana gambar pelaksanaan program mata kuliah ini selama 1 semester. Untuk materi pembelajaran, saya mempresentasikan melalui media PowerPoint. Dalam pembelajaran, saya selalu adakan diskusi kelompok tiap pertemuan. Saya sudah membaginya saat pertemuan pertama kontak perkuliahan. Mahasiswa mengumpulkan makalah dan PPT yang akan dipresentasikan. Dalam diskusi, saya mencoba memotivasi mahasiswa dengan mengaitkan materi pembelajaran dengan studi kasus yang akan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, tentang bagaimana menghadapi mahasiswa yang bandel di sekolah atau menanamkan nilai-nilai karakter yang baik di lingkungan masyarakat yang berbudaya. Saya juga memotivasi mereka supaya memperhatikan teman mereka yang sedang presentasi, agar fokus dalam belajar di kelas dan bisa menyiapkan pertanyaan untuk kelompok diskusi. Kemudian, saya dan mahasiswa menyimpulkan bersama-sama materi yang sudah dijelaskan dan didiskusikan. Selain tugas kelompok, saya biasanya memberikan tugas individu kepada mahasiswa berupa review jurnal terkait materi pendidikan nilai dan karakter dalam belajar sejarah. Itulah gambaran terkait proses pelajaran mata kuliah pendidikan nilai dan karakter dalam pembelajaran sejarah. Terkait strategi pembelajaran delivery, daftar rujukan yang saya gunakan adalah buku-buku tentang pendidikan karakter antara lain Doni Kusuma 2007, Pendidikan Karakter, Strategi Mendidik Anak di Zaman Global, Jakarta, Grasindo. Kevin Ryan dan Karen Ebolin 1999, Building Character in School, Practical Way to Bring Moral Instruction to Life, San Francisco, Joseph Bass. Kemendiknas 2010, Pengembangan Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa, Jakarta, Kemendiknas. Megawati 2004, Pendidikan Karakter, Solusi Tepat untuk Membangun Bangsa, Jakarta, BP Migas dan South Energy. Marzuki 2009, Prinsip Dasar Akhlak Mulia Pengantar Studi Konsep-konsep Dasar Etika dalam Islam, Yogyakarta, Debut Wahana Press, serta media online jurnal terkait mata kuliah pendidikan nilai dan karakter. Saya juga memberikan beberapa rujukan artikel yang pernah saya publikasi di Jurnal Sinta tentang implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran secara lokal di salah satu sekolah di Palembang. Kemudian, juga media online saya menggunakan untuk mencari bahan-bahan materi terkait materi yang akan dipelajari dalam kelompok diskusi. Setiap awal pertemuan dilakukan review dan flashback terkait materi pertemuan lalu, tujuannya untuk mengingat kembali materi yang sudah disampaikan. Kemudian, saya juga menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL dengan mengaitkan masalah sekitar dengan materi yang sudah ada. Kemudian, memberikan contoh studi kasus yang terkait dengan masalah yang ada di materi pembelajaran serta pemberian kuis tanya jawab agar mahasiswa semangat dan menjadi termotivasi dalam proses pembelajaran ini. Untuk menjalin komunikasi antar mahasiswa, saya sebagai dosen selain berkomunikasi di kelas saat belajar dan diskusi kelompok juga menggunakan WA Group sebagai wadah komunikasi dan interaksi dengan mahasiswa. Saya biasanya mengirimkan materi ke WA Group. Mahasiswa juga bisa berkomunikasi langsung dengan saya terkait materi atau perkeluhan jika ada yang ingin ditanyakan kepada saya. Pelaksanaan asesmen adalah bagaimana saya melakukan penilaian dan evaluasi kepada mahasiswa. Saat kontrak perkuliahan saya sudah menjelaskan bagaimana bobot penilaian masing-masing dari mata kuliah ini sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS. Aturan perkuliahan, bobot tugas dan keaktifan mahasiswa 30%, bobot UTS 20%, bobot UAS 40%, presensi 10%, toleransi kehadiran minimal 80%. Selanjutnya, saya ingin menampilkan proses pembelajaran saya di kelas dengan mata kuliah pendidikan nilai dan karakter dalam belajar secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Bagaimana liburannya? Baik, hari ini ketemu lagi ya sama Ibu di mata kuliah pendidikan nilai dan karakter dalam pembelajaran sejarah. Sebelum mulai pelajaran,
pagi. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, lebih baiknya kita berdoa memohon agar diberikan keridhaan dan juga yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita absen dulu ya. Ahmad Farel, Hadir. Mama Rido, Hadir. Cynthia, hadir Bu. Rizky, Hadir. Masya, baik. Tolong nanti kalian juga absen di learning ya, ini sudah dibuatkan akunnya sama universitas. Kalian juga punya kan akunnya masing-masing. Iya. Baik, sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana hakikat pendidikan dan karakter. Ada yang masih ingat nggak pelajaran minggu lalu? Rido, apa itu pengertian pendidikan dan karakter? Merupakan suatu proses pembelajaran yang menanamkan nilai moral, etika, dan perilaku baik agar siswa menjadi pribadi yang berakhlak dan bertanggung jawab. Cynthia, tujuan pendidikan dan karakter apa? Tujuannya itu untuk mencakup pengembangan sikap positif, tanggung jawab, dan juga kemampuan untuk menyelesaikan konflik secara damai. Bahagia. Anel, coba sebutkan indikator pendidikan itu mulai dengan karakter. Jujur, tanggung jawab, toleransi, peduli sosial dan lingkungan, kerja keras, rasa ingin tahu. Itulah beberapa pelajaran sudah kita minggu lalu ya. Nanti kita akan mengulang kembali beberapa indikator pendidikan karakter, tapi ini lebih ke konsepnya. Hari ini kita akan pelajari konsep pendidikan nilai dan karakter. Baik ya. Konsep pendidikan nilai dan karakter. Itu adalah pendidikan integral, kemudian indikator pendidikan dan karakter, aspek nilai dan karakternya. Inilah pendidikan integral ya. Pendidikan integral adalah pendidikan yang utuh, lengkap antara sekolah, rumah, dan masyarakat. Jadi sebenarnya pendidikan nilai dan karakter itu sendiri itu berasal dari orang tua. Bagaimana anak itu sendiri dididik dari rumah, kemudian juga ke sekolah dan masyarakat yang mendukungnya. Jadi kita sebagai guru nanti, kalian sebagai guru ya, itu sebagai mediator saja, ya, mediator untuk bisa anak itu lebih baik karakternya. Itulah dibuatlah mata kuliah pendidikan dan karakter ini. Tujuannya tadi yang disebutkan oleh Cynthia, ya, itu untuk menyeimbangkan antara aspek kognitif dan aspek psikomotor itu sendiri, ya. Jadi tidak hanya pintar dan pengetahuan, tetapi juga perbuatan juga seimbang, ya. Nah, ini pembentukan nilai karakter terintegral. Contoh-contoh ini adalah sifat Nabi 4 ini ya. Coba ada yang tahu nggak arti sidik, amanah, tabik, fatonah? Siapa yang tahu? Ayo siapa? Sidik siapa? Ayo Cynthia. Kalau sidik itu jujur, Bu. Kemudian siapa lagi? Yang tahu? Amanah? Apa? Ya? Dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Oke, tablik siapa yang tahu? Menyampaikan, Bu. Oh, menyampaikan apa? Menyampaikan kalau misalnya dalam ranah kita sebagai guru itu menyampaikan hal-hal yang baik untuk siswanya. Kalau Nabi itu menyampaikan wahyu. Wahyu. Jadi Nabi kita tuh walaupun mungkin saja tidak seperti nabi-nabi lain yang ajaib seperti Musa yang punya tongkat jadi ular, kemudian Nabi bisa menghidup orang mati ya. Kemudian juga ada Nabi Sulaiman yang bisa bicara sama binatang. Kalau Nabi Muhammad itu mestinya Al-Quran yang sampai sekarang kita baca dan
kejadian Al-Quran itu ya. 3/4 Al-Quran itu adalah sejarah. Kalau kalian suka baca Al-Quran ya, 3/4 itu adalah sejarah. Itu ada sejarah semua rata-rata. Jadi itu adalah wahyu yang firmannya benar-benar dari Allah. Ya. Kemudian Fatona, siapa yang tahu? Siapa lagi ya? Cerdas atau memiliki kemampuan yang berpikir. Oke. Dan olah pikir dan olah hati. Olah pikir dan olah hati, jadi antara olah pikir dan hati itu harus seimbang ya. Nah ini ya, proses pembentukan karakter itu sendiri. Itu pengenalan ya. Misalnya kita memberikan contoh sikap jujur pada siswa kita atau anak kita. Pembentukan karakter. Mulai dari pengenalan. Jadi kita memberikan contoh kepada siswa atau anak kita ya, itu misalnya sikap jujur. Pengenalan sikap jujur itu berarti tidak berbohong dari perbuatan maupun sikap ya. Kemudian itu materinya. Kemudian juga itu pemahaman dengan materi ya. Kita contohkan misalnya ada yang nanya apakah ada di rumah, ada, bilang. Kalau nggak ada berarti berbohong. Dan itu harus punya hukuman konsekuensi. Kalau misalnya berbohong itu nanti hukumannya apa, supaya anak tidak mengulangi hal yang sama, kesalahan tersebut. Jadi bukan benar atau salah kayak gitu. Kalau moral kan benar atau salah. Tapi kalau karakter itu lebih bagaimana dia menguasai pembiasaan karakter yang baik itu diulang kayak gitu ya. Jadi pembiasaan. Kemudian juga ini penerapan, ada terapkan ya. Kemudian itu pengulangan atau pembiasaan tadi. Itu tadi harus jujur. Jadi apapun, jadi guru ya, jadi pejabat atau jadi yang lain itu jadinya orang yang jujur dan tidak akan berbohong kepada rakyatnya atau korupsi seperti itu ya. Dan pemberdayaan, kemudian juga realisasi dari karakter itu jadi sifat yang jujur, tambah amanah tadi lebih bagus, patona ya, cerdas ya. Nah ini indikator dari karakter itu banyak ya. Sebenarnya lebih banyak dari ini, hanya saja ibu mencontohkan 17 saja. Ibu sebutkan secara singkat ya. Ada religius ya, agamanya, toleransi, disiplin, demokratis, ya rasa ingin tahu. Jadi anak tuh kalau sekarang tuh anak-anak tuh toddler itu ya, kecil-kecil harus ingin tahu, pasti tanya apa ini, apa itu, pasti anak kecil tuh seperti itu ya. Nah kemudian menghargai prestasi, jadi kita tuh harus memberikan feedback. Jangan kamu cuma ranking 5 misalnya gitu. Jangan, kalau kalian punya anak seperti itu nggak boleh ya. Harus ranking 1 terus nanti dia tertekan. Bahkan ada anak tunggal yang di TV itu contohnya, sakingnya pengennya jadi dokter, udah saking pintar itu bunuh orang tuanya sendiri. Itu ada yang kemarin baru dikabarkan di TV ya, itu bunuh orang tuanya sendiri. Padahal anaknya pintar, berprestasi, kemudian itu dia tuh loncat-loncat gitu, sekolahnya ya. Itu saking mungkin tertekan yang psikologinya terganggu, dia cerdas tapi psikologinya terganggu. Kenapa? Mungkin orang tuanya NPD itu ya gimana ya, agak mengerikan yang masih pada NPD itu. Nah, kalau bisa dihindari ya. Kemudian berduduk lingkungan, berduduk sosial ya. Jadi kita tuh ke vertikal, horizontal ya. Dan kita harus seimbang antara Tuhan ke manusia. Jadi hablum minallah, hablum minannas harus seimbang. Nah ini ya pendekatan pembelajaran, pemberdayaan, penguatan dan penilaian. Kemudian aspek moralitas, aspek religitas dan psikologi. Moralitas itu perilaku ya, perbuatan. Kemudian religitas itu keagamaan. Kemudian psikologi yaitu mental, karena tidak semua orang itu sama mentalnya ya. Jadi tidak bisa kita mengejudge orang seperti apa ya. Kita tuh punya mentalitas yang berbeda-beda. Ada yang baperan, ada yang mudah tersinggung ya, ada yang mudah menangis, ada yang mudah marah kan. Kita punya empat sifat kan. Ada yang introvert, extrovert, ada yang empat itu sanguinis ya, melankolis. Yang dua itu kan bisa ibu sampaikan. Kemarin kan sudah ibu bagi tuh kelompoknya ya nak ya. Kelompok hari ini tentang masuk pendidikan karakter, silakan presentasikan, nanti kita adakan tanya jawab, dan nanti akhir perkuliahan kita adakan feedback tanya jawab ya. Ibu tambahkan apa yang kurang-kurang dari presentasinya. Silakan yang presentasi siapa? Rizky, Anita. Ayo, silakan maju nak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Pagi. Di sini yang terhormat Ibu Dewi Setiawati selaku penampung mata kuliah pada hari ini. Baik, di sini saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Nabila. Saya di sini selaku moderator pada hari ini. Dan di sini ada pemateri kita. Yang pertama ada Rizky, ada Farel, ada Masya, dan ada Arita. Baik, langsung saja di sini pemateri akan memaparkan materinya pada hari ini. Baik, kepada Rizky kami persilakan. Terima kasih moderator. Di sini kelompok kami akan membahas tentang konsep dasar pendidikan karakter. Baik, di sini kami menyusun ada latar belakangnya. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Pendidikan karakter merupakan aspek fundamental dalam dunia pendidikan yang bertujuan untuk membentuk individu yang tidak hanya unggul dalam akademik, tetapi juga memiliki moralitas, etika, dan juga sikap sosial yang baik. Dalam era globalisasi yang penuh dengan perubahan dan juga tantangan, pendidikan karakter menjadi semakin penting untuk membangun generasi yang berintegritas, bertanggung jawab, serta mampu berkontribusi positif dalam kehidupan masyarakat. Saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh Rizky, yaitu tentang nilai-nilai dalam pendidikan karakter. Nilai-nilai dalam pendidikan karakter mencakup kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, kepedulian, dan gotong royong. Selain itu, rasa hormat, kemandirian, keadilan, cinta tanah air, serta keberanian juga ditekankan untuk membentuk individu yang berintegritas dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Simbolnya nanti Selanjutnya di sini ada prinsip dasar pendidikan karakter. Pendidikan karakter harus bersifat menyeluruh, berkelanjutan. Baik, itulah pemaparan dari pemateri. Kepada teman-teman, jika ada yang ingin mengkritik atau menambahkan PPT dari teman-teman, kami persilakan. Ayo nak, siapa yang nanya nak? Buat satu aja ya, 3 pertanyaan ya. Baik, jika ada yang tidak ada yang mau mengkritik atau menambahkan, kami di sini membuka sesi tanya jawab untuk 3 penanya. Kepada teman-teman, jika ada yang ingin menanya, diharapkan untuk mengangkat tangannya. Baik, kepada Nina, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Kenalkan nama saya Vina, izin bertanya kepada pemateri. Bagaimana cara guru menerapkan pendidikan karakter dalam pembelajaran sehari-hari? Lagi nak? Ayo. Oke. Ya. Selanjutnya kepada Navia, kami persilakan. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Mengenai konsep dasar pendidikan karakter, di sini timbul beberapa pertanyaan dari saya, yaitu apa perbedaan antara pendidikan karakter dan pendidikan moral? Saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Di sini pemateri akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Navia tentang perbedaan dari pendidikan moral dan pendidikan karakter. Untuk pendidikan moral, dia lebih menekankan pada pengajaran tentang nilai-nilai serta norma-norma etika yang harus dipelajari dan dipahami oleh siswa. Sedangkan kalau untuk pendidikan karakter, dia itu lebih kayak tidak hanya mengajari, tapi dia tuh lebih mengajari untuk membentuk kebiasaan kayak perilaku, sikap pada siswa itu. Jadi pendidikan karakter itu mencakup dari pendidikan moral tadi, tetapi dia tuh lebih memfokuskan kepada nilai-nilai nyata kayak tindakan, kayak misalnya kita ngajari dia untuk buang sampah. Pendidikan karakter itu lebih ke pembiasaan ya, biasa pembentukan. Tadi sudah jelaskan tadi bahwa pendidikan karakter itu tidak hanya benar atau salahnya sendiri, tapi pembiasaan pengulang itu sendiri. Jadi kalau jujur harus ada konsekuensi. Kalau misalnya tidak jujur, itu hukuman bagi yang tidak jujur, ya. Seperti kalau orang korupsi itu kan hukumannya apa? Tapi kan kalian tahu sendiri, kalau misalnya di Indonesia ini agak kurang hukumnya. Masa berapa triliun itu cuma 5 tahun 6 tahun, sedangkan orang yang maling ayam itu coba 10 tahun lebih, nggak adil. Hukum Indonesia itu tajam ke bawah, ya. Itulah yang bikin Indonesia itu nggak maju-maju. Makanya kalian sebagai guru nanti akan tantangan yang lebih besar ya. Itulah yang disampaikan sama teman-teman kalian tadi. Ada yang tidak paham yang hari ini ditanyakan? Ada yang ditanyakan ke ibu kak? Ada yang mau menanya kalian? Coba, ada yang tahu nggak indikator
apa saja? Ayo, pendidikan karakter yang banyak tadi. Ya. Izin Bu, jujur, disiplin, tanggung jawab, empati, kerjasama, percaya diri, pantang menyerah, hormat. Baik, kita simpulkan bersama-sama ya. Jadi konsep pendidikan karakter itu selain dia itu untuk bertujuan untuk membentuk akhlak yang baik, ya juga psikomotorik dan afektifnya itu juga tidak seimbang ya. Pendidikan karakter itu penting dalam membentuk individu berintegritas, bertanggung jawab, kemudian itu termasuknya memerlukan pembelajaran keteladanan serta dukungan keluarga, masyarakat. Jadi tidak hanya orang tua tapi guru nanti sekalian sebagai mediator, kemudian masyarakat juga berpengaruh nak. Ya, meskipun ada tantangan bersama, maka kita perlukan agar pendidikan karakter dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Itu saja ya dari Ibu. Nanti tolong kalian buat tugas kalian selesaikan tugas yang Ibu kasih di learning ya nak ya. Tolong diselesaikan di learning, Ibu kasih tugas. Nanti ada kuis kalian kerjakan. Kemudian juga untuk kelompok selanjutnya dipersiapkan nak ya. Jadi apabila ada salah kata Ibu mohon maaf, pada Allah Ibu mohon ampun. Sudah jelas semua. Ibu Ainun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian video pembelajaran ini saya persembahkan dalam karya PDD UKT PT. Semoga bermanfaat untuk mahasiswa dan masyarakat umum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih.